Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah terlimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, jari kita masih bisa digerakkan, tangan kita juga masih digerakkan, masih ada tenaganya. Mata kita masih bisa dikedipkan, masih bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar kita. Telinga kita pun masih berfungsi dengan baik, mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Kaki kita masih bisa melangkah. Lidah kita masih bisa merasakan manisnya makanan, pahitnya makanan, gurihnya makanan, asinnya makanan, kecutnya makanan, pedasnya makanan, dan berbagai rasa lainnya yang semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sangat pantas untuk kita syukuri dengan tujuan agar kita menjadi hamba-hamba yang banyak bersyukur dan bisa dikeluarkan dari firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang mau bersyukur. Dan kita juga berharap dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmat yang sudah ada dan menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan yang mungkin belum pernah kita rasa. Karena Allah taala berfirman, Bapak Ibu, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Dari ilmu yang sekedar maklumat, hanya pengetahuan, tidak bisa diamalkan, ya. Kita berlindung dari ilmu yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ilmu yang sudah kita miliki, pernah kita baca, pernah kita dengar, pernah kita tulis, pernah kita renungkan, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu-ilmu tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat, menghasilkan amal ketaatan dan amal solihat. Kemudian yang ketiga, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menambah ilmu baru bagi kita, kita mohon agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat saja, dan kita terus memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, membaca hadis yang kedua, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum kita melanjutkan yang kedua, mungkin kita perlu murajaah sedikit, ya, bahwasannya kenapa kok ada hadis innamal a'malu binniyat itu di banyak kitab nomornya nomor 1, di Sahih Bukhari nomor 1, di Riyadhus Shalihin nomor 1, di Arba'in Nawawiyah nomor 1, di Muntaqal Akhbar nomor 1. Kenapa alasannya kayak gitu? Ya. Alasannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebagai tanbihan liman qara'al kitab an yukhlisan niyatahu, ya. Sebagai peringatan dan pengingat bagi orang yang membaca agar mengikhlaskan niatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena pembahasan niat itu atau praktek, ya lebih tepatnya. Karena kalau bahas itu mudah, tapi prakteknya itu yang susah, ya. Karena masalah niat ini susah sekali diatur, ya. Hati kita itu mudah berbolak-balik, sebagaimana namanya
Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi, ya. Qalbu dinamakan qalbu karena taqallubnya, ya, karena sering berbolak-baliknya, mudah sekali berubah, ya. Bahkan para ulama mengatakan ta'allamun niyata fa innaha ablagu minal amal. Belajarlah niat karena itu lebih penting daripada amalan itu sendiri, ya. Dan yang lainnya, ya. Bahkan sebagian mengatakan ta'allamu sihhatal amali min saqamih. Belajarlah sahnya amal dari rusaknya amal. Amalan yang sah itu gimana toh? Ya, amalan yang tidak sah itu bagaimana toh? Ya. Ini dikatakan oleh Yusuf bin Asbat, ya. Ya. Fa inni ta'allamtuhu fi thnataini wa ishrina sanah. Karena aku belajar niat itu 22 tahun. Ya, jadi nanti Bapak Ibu belajar teorinya mungkin hanya beberapa bulan, tapi prakteknya untuk mengaplikasikannya butuh bertahun-tahun untuk melatihnya. Terus berlatih sehingga menjadi ahli. Karena para atlet itu menjadi seorang atlet setiap hari latihan. Ya, tidak ada atlet yang 1 bulan latihan kemudian jadi atlet, itu jarang sekali, ya, mungkin malah tidak ada. Setiap hari latihan terus. Kita juga seperti itu, terus latihan sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang terlatih, ya. Baik, kemudian kenapa kita juga penting membahas niat? Kenapa di Riyadhus Shalihin itu membahas niat nomor 1, ya? Karena jawabannya banyak orang yang beramal soleh tampaknya, zahirnya, itu Bapak Ibu, tapi ternyata Allah tidak menerimanya, tapi Allah malah menghukumnya, dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana kemarin kita sebutkan, ada orang yang bersedekah, semangat sekali bersedekah, ternyata di dalam hatinya niatnya hanya saya seperti ini biar saya nanti disebut sebagai seorang yang dermawan, biar nanti saya dikenal, wah ini cocok dijadikan calon legislatif misalkan, atau sesuatu yang lainnya, ya, biar jadi dermawan. Ada orang penuntut ilmu agama, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, menghafal perkataan para ulama. Tujuannya apa? Ternyata di dalam hatinya hanya ingin dikatakan ustadz atau ulama atau alim atau kiai, ya, atau hafid atau penghafal Quran, belajar tajwid, belajar tahsin. Kenapa? Oh ternyata di dalam hatinya dia pengen dipuji, oh biar bacaannya bagus, biar nanti jadi imam sholat dan lain sebagainya. Kalau niat-niatnya salah seperti ini, Allah akan jadikan dia nanti masuk ke dalam neraka. Makanya berbahaya, ya. Kalau niatnya salah, ini bisa berbahaya. Makanya tadi dikatakan ta'allamun niyata fa innaha ablagu minal amali. Belajarlah niat karena yang lebih penting daripada amalan itu sendiri, ya. Kemudian kenapa kita juga penting belajar niat? Karena ada orang-orang yang tidak beramal tapi dapat pahalanya, ya. Ini luar biasa lagi Bapak Ibu. Kalau tadi beramal gara-gara salah niatnya malah masuk ke dalam neraka. Kalau ini orang tidak beramal gara-gara benar niatnya, dia dapat pahalanya, ya. Sebagaimana kemarin kita juga telah menyebutkan hal ini, inna bil madinati la rijalan, kata Nabi SAW, ya, ketika itu Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ikut perang di perang Tabuk, beliau berkata kepada para sahabatnya, di Madinah itu ada beberapa orang, ya, masirtum masiron wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian berjalan, tidaklah kalian melewati lembah, ya, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka juga dapat pahala kalian, ya. Habasahumul udhru, mereka enggak ikut karena mereka sakit, tapi pengen sekali ikut, ya, pengen sekali bisa berjuang bersama. Mereka bahkan ada yang nangis, bagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah, nangis tidak bisa ikut perang, saking jujurnya niat, ya, saking jujurnya niat, maka dia dapat pahalanya. Maka belajar niat itu sangatlah penting, ya, sangatlah penting. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Wa an ummil mu'minina, dan dari ibundanya kaum mukminin, ya. Jadi istri-istri Nabi SAW itu disebut sebagai ibundanya kaum yang beriman, ibunda kita semua.
wa azwajuhu ummahatuhum, ya. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, ya. Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, ya. Dari ibunda kaum mukminin, ibundanya Abdullah, ibunya Abdullah, ya. Nah, ini ibunya Abdullah ini Bapak Ibu, ini adalah disebut dengan istilah kunyah dalam bahasa Arab, atau disebut dengan panggilan kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa kita ya nickname atau nama pendek atau nama julukan ini bisa, ya. Ya, Ummi Abdillah. Dan Ummi atau bapak ini ya kalau di bahasa Indonesia bapaknya Muhammad, ibunya Muhammad, berarti orang tuanya Muhammad, ya. Ini di dalam bahasa Arab memiliki fungsi untuk penghormatan, untuk pemuliaan, ya. Dan tidak harus punya anak yang namanya Abdullah baru bisa disebut dengan Ummu Abdillah. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki putra dan putri, ya. Tidak punya putra dan putri, tapi pakainya kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, itu diperbolehkan, ya. Sebagaimana kita juga pernah membahas tentang bapaknya kucing. Siapa yang kunyahnya bapaknya kucing? Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan berarti punya anak kucing, bukan, ya. Tapi kegembiraannya itu suka bermain dengan kucing atau suka memelihara kucing, disebut bapaknya kucing, ya. Kalau di bahasa Indonesia jalan yang suka macet disebut wai dalan iki mbae macet iki, ya. Jalan disebut mbae macet misalkan. Wah, ini kalau ini sambal di sini ini mbae pedes ini. Ya, kalau kita mbae bukan bapaknya, ya. Mbae pedes berarti wes pedesnya luar biasa, ya. Itu kalau penggunaan di bahasa Indonesia. Baik, Ummi Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyunil ka'bata, nanti akan ada satu segerombolan pasukan atau segerombolan orang yang akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida'a, ketika mereka sudah sampai di sebuah tempat yang namanya Baidah, ya. Ada yang mengatakan Baidah ini antara Mekah dan Madinah, ya. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka Allah tenggelamkan mereka, ya. Kenapa kok ditenggelamkan? Ya, ya ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti akan kita bahas kenapa alasannya. Dia pengennya nyerang Ka'bah, belum sampai sudah ditenggelamkan ke bumi. Dari awal sampai akhirnya seluruh rombongan yang ikut bersama. Qalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan, kutanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, kok yang ditenggelamkan dari awal sampai akhirnya toh? Ndak yang mau nyerang saja, ya. Karena pada zaman dahulu Bapak Ibu, kalau ada orang berangkat ke suatu daerah itu berangkatnya bareng-bareng, meskipun keinginan mereka beda-beda. Loh, kok bisa Ustaz? Ya karena kalau berangkat sendiri-sendiri berbahaya, bisa ada penyamun, bisa ada kejadian-kejadian yang tidak baik di tengah jalan karena masih di padang pasir, ya, harus bergerombol, ya. Dan itu sebenarnya sama dengan masa kita ini. Kalau kita naik pesawat mau ke Jakarta, ya, ada yang pengen melakukan ini, ada yang pengen melakukan itu. Maksudnya beda-beda, tidak satu tujuan, ya. Kita naik pesawat misalkan dulu ketika saya kuliah mau ke Madinah misalkan, banyak yang ini penduduk mau tamasya, mau rekreasi, ada yang mau ketemu dengan kliennya, mau ketemu customernya, mau ketemu direktur, mau banyak kebutuhan yang mereka niatkan. Intinya tidak satu niat. Sama dengan ini, orang-orang dulu berangkat ke suatu tempat
Ya, maka ada sebagian yang ikut nebeng saja biar selamat di jalan. Ya, ya, maka tenggelamkan dari awal sampai akhir ini. Dari awal sampai akhir ditenggelamkan. Makanya Bunda Aisyah bertanya-tanya loh, wahai Rasulullah kok dari awal sampai akhir kenapa yang enggak ditenggelamkan itu yang pengen nyerang saja gitu. Wa fihim aswaquhum, kan itu di sana ada orang-orang yang pengen berjualan saja. Wa man laisa minhum, bahkan ada orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka, mungkin punya tujuan lain, kok tetap ditenggelamkan itu kenapa? Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, tetap akan ditenggelamkan dari awal sampai akhirnya. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niatnya. Ya, sesuai dengan niatnya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji sedikit demi sedikit berkaitan dengan hadis ini. Ya, semoga satu pertemuan selesai. Pertama adalah pelajaran tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau adalah putri dari khalifah pertama dalam Islam, yaitu putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar itu adalah mantunya, ya mantunya. Baik. Dan dinikahi sebelum hijrah. Ya, jadi Bunda Aisyah radhiyallahu anha dinikahi sebelum sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Dan baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun keluarga satu rumah itu setelah di Madinah. Dan ketika dinikahi mungkin umurnya 9 tahunan kurang lebih, ya. Tapi bisa jadi 9 tahun di masa dahulu atau 9 tahun orang Arab itu secara fisiologis, secara keadaan tubuh berbeda dengan orang Indonesia. Karena kita tahu bahwa orang Indonesia dengan orang Amerika saja sudah beda, ya. Keadaan fisiologis dari tubuhnya sudah berbeda, ya. Bisa jadi ketika itu 9 tahun sudah bisa dinikahi misalkan. Dan tidak ada orang-orang kafir Quraisy itu mencela Nabi dari sisi ini. Orang sekarang saja yang mencela Nabi dari sisi ini itu ada. Tapi orang-orang zaman dahulu ini sesuatu yang sudah biasa, bukan tempat celaan di sini. Orang sekarang saja yang pengen mencela dari sisi ini. Masa Nabi menikahi dengan anak kecil, ya. Tidak ada yang mencela Nabi seperti ini pada zaman dahulu. Baik, beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih 9 tahun menjadi satu rumah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahun 2 Hijriyah sampai tahun 11 Hijriyah Nabi meninggal, berarti 9 tahun kurang lebih. Ya, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umur beliau kurang lebih 18 atau 19 tahun. Ya, 18 atau 19 tahun, ya. Memang dari sisi usia beliau belum tua, tapi dari sisi kepribadian beliau sudah matang, ya, sudah mantap, ya. Baik, beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah ada seorang sahabat yang ditanya atau yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang paling Anda cintai wahai Rasulullah, ya, maka dijawab Aisyah gitu. Kalau menurut saya bukan kalau menurut saya. Maksud saya yang laki-laki wahai Rasulullah, maka dijawab oleh Nabi bapaknya yang paling saya cintai gitu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Abu Bakar, Umar, ya, dan seterusnya disebutkan. Nah, ini menunjukkan beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, baina nahri wa mankibi atau kama qala radhiyallahu anha, di bagian sini, ya. Jadi dipeluk oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Baik, beliau sudah berhasil meriwayatkan hadis sekitar 2210 hadis, ya. Jadi ini ibu-ibu nanti setelah pulang coba dicek
belajar belajar ilmu dari bapak-bapak atau dari suaminya berapa? Ya. Sudah berapa pelajaran yang diambil dari suaminya? Kalau Ibunda Aisyah 2210 pelajaran dari suaminya dapat. Ya. Nanti ibu-ibu cek, wah, suami saya ngasih ilmu apa ya sama saya ini, dicek apa saja. Ya. Ini seorang wanita tadi yang ditinggal suaminya umur 18 sampai 19 tahun bisa ngeriwayatin hadis 2210 ya. Itu ndak ada, mungkin jarang sekali di zaman sekarang seperti itu. Ya. Menunjukkan kekuatan hafalan dan kecerdasan beliau. Bahkan banyak sekali pujian para ulama terkait beliau. Dikatakan oleh Imam Az-Zuhri di sini, lau jumi'a ilmu Aisyata ila ilmi jami'i azwajihi, kalau ilmunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan dengan ilmu seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ilmi jami'in nisa, bahkan ilmu seluruh wanita ketika saat itu, ya, lakana ilmu Aisyah afdal, maka ilmunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu lebih bagus, lebih utama. Artinya beliau memang cerdas, ya. Baik, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Waqad hafizat anhu syai'an katsiran. Beliau, ya, ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur 18 tahun, dan beliau hafal banyak hal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyad ba'dahu qariban min khamsina sanah, dan masih hidup setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 50 tahunan, ya. Fa'aktsarun nasul akhda anha, banyak orang yang belajar kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa naqalu anha minal ahkam wal adab syai'an katsira, ya. Bahkan orang-orang ini meriwayatkan banyak hal dari hukum-hukum, adab-adab dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, artinya beliau sekali lagi memang umurnya masih muda, tapi secara kematangan mereka melebihi dari wanita-wanita yang sudah tua. Ya. Baik, beliau wafat sekitar tahun 57 atau 58 Hijriah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, ya. Yang pertama adalah tentang kemuliaan Ka'bah. Ya, di sini di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah. Ya, bahwa orang yang ingin merusak Ka'bah maka Allah akan menghancurkan mereka, ya. Bahkan pernah kejadian di masa Abrahah ketika itu mau menghancurkan Ka'bah, malah mereka yang diserang dengan burung ababil, tayron ababil, sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Al-Fil. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 25, wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim, ya. Barang siapa yang ingin membuat kerusakan atau berbuat kezaliman di sana, maksudnya di Haram Mekah, di Mekah Mukarramah, di dekat Ka'bah, maka akan kami rasakan untuk mereka azab yang pedih, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya adalah berkaitan ini terjadi pada masa dahulu atau masa yang akan datang. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya kejadian ini yaghzu jaisyunil Ka'bata, nanti akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah, ya. Hatta idza kana bi Baida yukhsafu bi awwalihi ila akhirih, ketika sampai mereka di Baida, ya, di antara kota Makkah dan Madinah, maka mereka ditenggelamkan. Ini terjadi kapan? Ya. Maka para ulama mengatakan ini terjadi masih nanti, bukan terjadi di masa lalu, ya. Bukan Abrahah juga.
karena menggunakan fi'il yaghzu, ya, dengan fi'il mudhari'. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, ada fi'il mudhari' itu menunjukkan mustaqbal, ya, akan datang. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini adalah hendaknya kita menghindari kumpul-kumpul dengan orang yang tidak baik. Ya, kalau bisa berusaha semaksimal mungkin tidak kumpul-kumpul dengan baik. Kenapa? Ya, karena tadi di hadis disebutkan di sana itu ada orang yang tidak niat menyerang Ka'bah. Ada orang yang niatnya cuma ingin berdagang atau ingin ikut perjalanan saja, ya, tapi tetap ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berkumpul dengan orang yang tidak baik itu berefek buruk di dunia ini. Berefek buruk di dunia ini, ya. Dan Allah taala telah berfirman mengingatkan Nabi Muhammad SAW agar tidak berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik yang mendustakan Al-Qur'an. Di surat An-Nisa ayat 140, Allah taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab", telah diturunkan kepada kalian di Alkitab, di Al-Qur'an, "an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha", kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dikufuri, diingkari, dihinakan oleh sekelompok orang, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk-duduk sama mereka. Jadi kalau ketemu kelompok orang kok menghina Al-Quran, menghina ayat-ayat Al-Quran, menghina hadis-hadis Nabi SAW, ya, maka kalau bisa jangan duduk dengan mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka membahas yang lain, ya. Sudah hendak menjelek-jelekkan Al-Quran lagi, mau duduk tidak apa-apa, ya. Tapi pas itu pergi, jangan didengarkan, ya. Innakum idzam mithluhum, kalau kamu tetap di sana kamu itu akan menjadi seperti mereka, ya, gitu. Baik. Kemudian Ibnul Battal di dalam syarah Al-Bukhari, syarah Sahih Bukhari mengatakan, fala yambagi hudurul munkar wal ma'asi, hendaknya seseorang tidak menghadiri kemungkaran dan kemaksiatan, wala mujalasata ahliha 'alaiha, begitu juga duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan itu. Kenapa Syekh kok seperti ini, ya? Li'anna dzalika izharun lirridha biha, karena ini menampakkan keridhaan dengan orang-orang yang enggak benar itu. Kalau kita tetap di situ, ya. Wa man katsara sawada qaumin fahuwa minhum, dan barang siapa berkumpul dengan suatu kaum, ya dia seperti kaum tersebut. Wala ya'man fa'ilu dzalika hululu sakhatillahi wa iqabihi 'alaihim, dan dia tidak aman ketika nanti Allah ingin menghukum mereka. Jadi kalau Allah ingin menghukum mereka ini, sekelompok orang yang tidak benar ini tadi, bisa jadi akan ikutan terkena hukuman, ya. Baik, ini kata Ibnu Battal, ya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Anfal ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan, dan hati-hatilah kalian dari sebuah ujian, musibah, ya, bencana, fitnah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, ya. Jadi kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 25 ini agar tidak duduk-duduk dengan orang-orang yang mungkin akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Teman-temannya tidak baik, maka jangan ikut-ikut duduk dengan sana, ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah Allah itu kalau sudah menghukum, ya hukumannya itu sangat pedih. Hukumannya sangat pedih. Ya, misalkan ini Bapak Ibu, ya. Ada sweeping minuman keras misalkan di suatu tempat. Ya, anggap aja sebagai contoh, di depan sana tempat parkir mobil ada orang minum minuman keras. Naudzubillahi min dzalik, semoga tidak pernah ada, ya.
Misalkan ada, kemudian kok kita juga ikut duduk-duduk di situ, meskipun tidak minum, ada polisi datang, wiu 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 gitu. Nanti yang ditangkap siapa saja? Semuanya yang ada di situ. Ya, polisinya ndak pilih-pilih. Oh ini minum, ini ndak minum, ndak. Semua yang di situ ya ditangkap. Setidaknya nanti harus ikut ke kepolisian, harus jadi saksi, jadi repot. Semuanya ikut ditangkap. Ya, begitu. Ya. Sama dengan yang lainnya, sweeping supporter bola misalkan. Makanya kadang mau ke Solo mau kemana, hati-hati ada sweeping katanya. Ya, semuanya dipukul rata. Ini perlu berhati-hati dari bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu dilindungi dari yang tidak baik. Ya. Dan ini juga bisa kita aplikasikan. Misalkan kita duduk-duduk sama seseorang, lagi ngobrolkan orang lain, lagi membuat fitnah, lagi melakukan ghibah misalkan, ya. Kalau bisa tidak duduk-duduk bersama mereka, ya. Meskipun harus dikucilkan, oh ibu kuwi sok suci ya, dijak ngobrol kong ini wegah ya, misalkan. Ya tidak apa-apa itu apa namanya menjaga diri dari hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha semaksimal mungkin, ya. Jadi kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Baik, atau kalau tidak mau kena hukuman, caranya adalah melakukan perbaikan, ya, melakukan perbaikan yang ada di situ. Ya, temannya lagi melakukan pembicaraan yang tidak baik, ya dibenarkan. Jangan kayak gitu, itu tidak boleh loh gitu. Ya, misalkan kayak gitu. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Hud ayat 117. Ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Rabbmu akan menghancurkan sebuah kota dengan kezaliman yang mereka lakukan ketika ada penduduknya yang masih berbuat kebaikan, yang masih amar ma'ruf nahi mungkar, yang masih mengingatkan, ya. Makin akan membuat suatu kaum belum diturunkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang perlu diketahui juga, kita tidak bisa menghukumi sebuah kejadian itu sebagai azab atau sebagai ujian atau sebagai cobaan, ya. Itu tidak bisa dimutlakkan. Wah, ini terjadi gempa di sini sampai ada likuifasi, ya. Tanahnya berubah menjadi kayak cairan, ya. Ini azab, ini tidak bisa langsung disebut kayak gitu. Karena kata para ulama, apakah itu sebuah azab, apakah itu sebuah ujian, cobaan meninggikan derajat atau menghapus dosa, itu dilihatnya dari person per person, tidak dilihat dari kemutlakannya, ya. Tidak dilihat dari kemutlakannya, tapi di person per person. Tidak bisa menghukumi sesuatu, wah ini azab Allah, ya. Maka kalau ada yang seperti itu di berita-berita, misalkan di YouTube, di Facebook atau di Instagram atau yang lainnya media massa, ya itu tidak dibenarkan yang melakukan seperti itu, ya. Mengatakan ini kok azab, ini tidak benar. Baik. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ini sudah 1, 2, 3. Sekarang yang keempat, ya. Yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak zalim, tidak menzalimi para hambanya. Ya. Baik, kenapa kok seperti itu? Dari mana diambil pelajaran ini? Ya, pelajaran ini diambil dari pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsu ala niyatihim. Mereka akan tetap ditenggelamkan dalam kehidupan dunia ini, melu-melu ikut tertimpa musibah, ya. Tapi nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Niatnya pengen apa? Yaitu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak dizalimi, tidak dihukumi sama seperti yang mau menghancurkan Ka'bah gitu, enggak. Ya, sesuai dengan niat yang dimiliki oleh seseorang. Baik, kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, B, C, D, E. Berarti sekarang yang kelima, ya.
yaitu punya niat dalam segala hal yang kita lakukan. Artinya hendaknya kita memiliki niat Bapak Ibu pada setiap apapun yang sedang kita lakukan. Mau berangkat bekerja, biasanya niatnya apa? Ya cuman bekerja. Ya cari nafkah. Kenapa cari nafkah, Pak? Misalkan karena harus ngasih anak istri, ya. Atau biar tanggung jawab, ya. Sama enggak itu niat itu dengan orang yang tidak beriman, sama enggak, Pak? Orang yang tidak beriman misalkan bekerja pengennya apa? Ya bekerja mencari nafkah, mencukupi suami, anak istri, sekolah, makan dan lain sebagainya. Bekerja ya cari uang, ya. Itu biasanya niatnya seperti itu lah. Berarti orang beriman sama tidak beriman sama niatnya. Lah apa yang membedakan orang yang beriman yang tidak beriman? Nah, inilah pentingnya kita belajar niat ini. Hendaknya saat kita bekerja, melakukan sesuatu di kehidupan sehari-hari ini, ya bekerja dengan profesi apapun, yang dokter ya dengan menyembuhkan pasiennya atau memberikan pengobatan, ya. Kemudian yang arsitektur dengan membangun gedung-gedungnya, atau yang pedagang ya jual apapun di pasar, yang guru yang ngajar apapun, perlu ada niat yang lain di situ yang tidak biasa, yang membedakan dengan orang-orang pada umumnya, ya. Kita harus punya niat orang-orang yang beriman, ya. Bukan hanya ingin bekerja saja, bukan ingin karena saya sayang sama anak istri, enggak seperti itu. Karena orang yang tidak beriman juga sayang sama anak istrinya. Bukan ingin agar anak istrinya hidup bahagia, karena orang-orang yang tidak beriman juga pengen seperti itu. Bukan karena cari uang saja, karena setiap orang yang tidak beriman pun juga pengen cari uang ketika bekerja, ya. Bukan hanya ingin profesionalisme saja. Oh ya, saya bekerja seperti ini karena ini adalah sumpah jabatan, profesionalisme saya, gitu. Atau niat-niat yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya saat kita berangkat bekerja, saat kita mencari nafkah, kita ingat bahwasanya memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu, ya. Kenapa Pak bekerja? Ya, karena saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, kemudian untuk bertanggung jawab kepada anak istri saya. Jadi bekerjanya saya ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Kalau ada apa-apa di jalan, itu dibangkitkannya nanti dengan niat kita. Bukan niatnya cuman pengen cari uang, pengen dapat penghasilan, bukan karena profesionalisme saja, tapi karena ada niat ibadah di situ. Saya ingin beribadah ya Allah, gitu. Harus ada niat itu. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1295 dikatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah engkau memberi nafkah kepada keluarga, tabtagi biha wajhallah, yang engkau harapkan wajah Allah pada pemberian nafkah tersebut, illa ujirta biha, kecuali engkau akan diberi pahala dengan niat tersebut. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai makanan yang engkau berikan kepada atau suapan yang engkau berikan kepada istri kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata tabtagi biha wajhallah, kamu berharap wajah Allah, artinya kamu ikhlas pengen dapat pahala di sisi Allah dengan beri nafkah untuk keluarga itu, baru diberi pahala. Kalau seseorang memberi nafkah sama keluarga misalkan, tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini hanya kebiasaan nanti. Ya, hanya kebiasaan yang tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada niatnya. Ya. Misalkan Bapak Ibu memberi uang jajan kepada anaknya 5.000 untuk beli cilok misalkan. Pernah enggak Bapak Ibu itu pengen, ya Allah saya ingin dengan uang 5.000 ini pahala di sisimu? Pernah enggak Pak?
Sama dibandingkan kalau uang 5.000 ini kita kasihkan kepada peminta-minta. Harapannya apa? Dapat pahala. Ketika ngasih anak, tidak ada niat itu. Nah, di sini kalimat yang digunakan Nabi itu bagus nih. Tabtaghi biha wajhallah. Kamu pengen pahala dari Allah gara-gara ngasih itu. Ya. Artinya kalau tidak ada yang tidak dapat pahala, karena dia tidak sedang beribadah. Yang ibadah itu kan harus punya niat, gitu. Punya keinginan untuk mendapatkan pahala itu baru disebut sebagai ibadah. Ya. Jadi kalau memberi anak 5.000 tidak meniatkan pengen dapat pahala di sisi Allah, yang dapat pahala nanti hanya akan disebut wah ini ibunya uh, lomo, misalkan dermawan, anaknya dikasih, atau karena yang penting anaknya seneng, atau niat-niat yang lainnya. Ya. Niat-niat yang lainnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diubah seperti ini. Dan nanti ekspresinya pasti beda Bapak Ibu. Kalau kita ngasih dan niatnya pengen pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pengen beribadah, ekspresinya beda. Ya. Kalau niatnya nggak beribadah, ekspresinya juga berbeda. Nyo sana kayak tuku sana. Ekspresinya seperti itu karena tidak ada niat ibadah. Kalau niatnya ibadah, ini ada uang 5.000 deh, tidak apa-apa beli sana, semoga bermanfaat nanti makanannya, semoga kamu juga bahagia. Ekspresinya, cara memberikannya sudah beda. Ya. Bapak-bapak memberikan nafkah kepada istrinya, uang belanja misalkan, yang pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala sama yang merasa itu beban hidupnya, beda ekspresinya. Ya Bu, dari kemarin minta-minta ini sudah ada, ya. Ekspresinya berarti kurang ada niat pengen dapat pahalanya, ya. Kalau sudah ini niatnya ibadah, Bu, ini ada uang segini, semoga bermanfaat ya, misalkan. Sudah beda niatnya, ekspresinya, cara pengucapannya itu sudah berbeda. Ini fungsi niat tadi. Dan digarisbawahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah engkau memberikan nafkah kepada keluarga yang engkau berharap wajah Allah, pengen pahala dari Allah dengan hal tersebut, kecuali kamu akan diberikan pahala. Maka perlu menghadirkan niat. Ini yang pelajaran kelima, ya. Baik, pelajaran terakhir Bapak Ibu yang bisa kita ambil di dalam hadis ini tadi, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang kelompok orang yang ditenggelamkan dan akan dibangkitkan sesuai dengan kadar niatnya, ya. Pelajarannya adalah yang terakhir, hendaknya antara suami dan istri itu punya waktu untuk ngobrol, ya, berbicara bareng, ya, diskusi. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Aisyah, ya. Beda kalau kita ya kerja ngurusin sendiri, sampai rumah ya urusan-urusan sendiri, istrinya juga urusan rumah sama anak-anaknya sendiri, tidak pernah memberikan waktu untuk ngobrol antara wanita atau suami dan istrinya, tidak pernah misalkan. Maka ini yang dicontohkan di hadis ini, ya. Hendaknya suami istri punya waktu khusus ngobrol. Kenapa kok ini penting juga? Karena yang namanya wanita itu juga butuh untuk ngobrol sama suaminya, ya, untuk menghabiskan total kata yang harus dikeluarkan setiap hari. Ya, bapak-bapak pernah tahu risetnya, ya, bahwasanya kalau laki-laki itu setiap hari hanya bisa mengucapkan kata-kata sekitar 5.000 sampai 7.000 kata. Sedangkan ibu-ibu itu bisa setiap harinya 15.000 sampai 20.000 kata. Jadi pantas kalau nanti bapak-bapak itu hanya ngomong sedikit, dikomentari ibu-ibu banyak. Itu sesuatu yang wajar. Begitu juga ibu juga perlu tahu bahwa wajar saja nanti kalau bapak-bapak komentari sesuatu hanya sedikit, ya. SMS atau WA panjang ibu-ibunya, bapaknya cuma bilang ya, oke, misalkan. Itu sering sekali. Memang itu sebuah riset seperti itu. Pola pikirnya atau cara kerja otaknya memang sudah berbeda. Kenapa kok ini diperlukan? Karena wanita itu perlu untuk mendidik anak-anaknya dengan kosakata-kosakata, ya. Jadi perlu memang untuk banyak berbicara, ya.
Baik itu harus diketahui dan diberi waktu. Istrinya punya waktu untuk menghabiskan kata-katanya itu. Biar apa? Biar keluarganya itu baik, keluarganya itu harmonis ya. Kalau ini sudah tidak dilakukan, nanti berkeluarga itu tidak ada rasanya. Ya, setiap hari ya sudah kayak gitu, tugasnya laki-laki begini, tugasnya perempuan begini gitu. Tapi kalau sudah ada waktu untuk kadang ngobrol, curhat ya. Meskipun itu juga ada tekniknya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu itu eh, berbicara itu mereka ndak butuh solusi. Butuhnya cuma didengarkan. Tapi otak laki-laki kalau mendengar wanita berbicara itu taunya meminta solusi. Makanya laki-laki pengennya ngasih solusi. Dan itu yang malah menjadi ndak bagus gitu. Malah pengennya ngobrol baik-baik gitu ya. Tapi malah malah marah-marahan gitu. Karena yang wanita itu pengennya cuma didengarkan, laki-laki taunya itu mencari solusi. Tapi ini sebuah riset yang menurut saya cukup bagus ya. Untuk memberitahu sama kita bahwasanya kalau wanita ngomong sama suaminya itu cuman pengen cerita, jadi cuman didengarkan. Oh gitu tau Bu, terus kepiye gitu. Ndak dikasih solusi. Nah, bapak-bapak gitu, pikirannya di otaknya itu kalau dengar ibu-ibu cerita itu pengennya ngasih solusi. Yo kok kayak gini wae kok ngono kuwi ngono. Malah ibu-ibu yang cerita tadi jadi bad mood. Pengennya cuma didengarkan malah dikasih solusi gitu ya. Ya itu butuh belajar yang seperti ini Bapak Ibu ya. Adanya Q&A ya. Question and answer ya. Tanya jawab antara suami istri. Ini Ibunda Aisyah sampai bisa meriwayatkan 2286 hadis. Kalau tidak ada waktu untuk cerita-cerita gini tidak bisa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bagus sekali komunikasinya dengan para istri beliau. Bahkan di dalam sebuah riwayat, setiap kali beliau itu mau ke masjid, ya setiap kali beliau itu mau ke masjid, beliau itu mengunjungi setiap istrinya kemudian diciumin satu-satu. Ya. Dan itu belum kita lakukan sunnah tersebut ya, bapak-bapak ya. Ya. Itu salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan keluarga yang Islami itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kebaikan. Ya ada Q&A, saling cerita, memberikan waktu, ya. Ya, kemudian pergi bersama. Ini kalau bisa sesuatu yang sangat bagus sekali. Ya meskipun hanya ditemenin teh satu sama biskuit, ngobrol sana sini, sesuatu yang sangat bagus sekali dan bisa melegakan semuanya, menjadikan hidup itu yang tadinya sudah layu menjadi hidup kembali. Ya, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Pada intinya hadirkan niat pada setiap kegiatan ya, dan jauhi duduk-duduk bersama orang-orang yang tidak baik. Takutnya nanti kita akan mendapatkan efek yang tidak baik juga. Wallahu taala alam bisawab. Apabila ada pertanyaan maka dipersilahkan. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Mm-mm. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, ya. Berarti niat itu harus komplit Ustadz ya. Ini perlu dirinci Bapak Ibu. Kalau dari sisi sah tidaknya amalan ya, maka tidak harus komplit ya. Tidak harus komplit. Misalkan kita pergi bekerja, ya Allah saya pengen beribadah, udah cukup, itu sudah ada ibadahnya. Tapi kalau seseorang itu bisa menerangkan apa yang sedang dia rasa, itu semakin bagus Bapak Ibu. Semakin kita banyak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di niat-niat kita, di hati kita, maka itu semakin bagus.
Makanya kemarin atau di beberapa kesempatan yang lalu kita sampaikan bahwasanya mafawizud dunya tuqta'u bil aqdam wa mafawizul akhirah tuqta'u bil qulub. Keberhasilan dunia itu bisa diraih dengan kita berusaha dengan tangan dan kaki kita. Sedangkan keberhasilan akhirat itu bisa diraih dengan apa? Dengan hati kita. Ya, dengan hati ini. Nah, ini perlu dilatih terus, ya. Memikirkan apa motif kita melakukan sesuatu. Bahkan kita para ulama itu nulis namanya a'malul qulub, ya. Amalan-amalan hati itu tebal kitabnya. Padahal itu hanya amalan hati. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena memang ini yang penting. Pola pikir, cara berpikir, ya, yang mendasari kita melakukan sesuatu. Ini sangat penting sekali. Ibaratnya softwarenya ini. Ya, kalau dalam komputer. Ya. Jadi kalau dari sisi apakah harus lengkap, tidak lengkap, maka tidak lengkap tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau bisa lengkap itu biasanya hatinya lebih semakin terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semakin kita sering berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin baik. Bahkan Nabi itu setiap melakukan apapun berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau berangkat ke masjid, ya Allah jadikanlah di dalam diriku ada cahaya. Dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku, dari bawahku. Kemudian jadikanlah aku bercahaya dan besarkanlah cahayaku. Mau berangkat ke masjid, mau pergi, mau bepergian, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, ya. Kemudian mau bersafar jauh, ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, saya mohon di dalam safar ini, di dalam bepergian ini ada amal baik dan ada ketakwaan. Birra wat taqwa minal amali ma tarda, ada amalan yang Kau ridhai ya Allah. Allahumma hawwin alaina safarana hada. Ya Allah, ringankanlah perjalananku ini nanti, ya. Watwi ana bu'da, jauhnya jadikanlah itu terlipat menjadi dekat, ya. Watwi ana bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah teman di kala safar yang bisa membantu saya saat saya susah, ya Allah. Yang bisa memberikan taufik kepada saya ketika saya bingung dengan sesuatu. Karena fungsi teman kan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita safar ada teman, kalau kita susah ya dibantu temannya. Kalau kita bingung ya dibimbing sama temannya. Apalagi yang membimbing adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau adalah teman di kala safar. Wal khalifatu fil ahli. Engkau adalah pengganti di keluarga yang kutinggalkan, ya. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, saya mohon berlindung kepadamu ya Allah dari kelelahan, kecapean di kala safar, ya. Min wa'sa'is safar wa ka'abatil mangdor, dari pemandangan yang tidak baik, nanti ada kecelakaan di sini, kecelakaan di situ, atau ada apa, ya. Saya berlindung kepadamu ya Allah, ya. Wa ka'abatil mangdor wa su'il munqalabi fil mali wal ahli, dan ketika saya balik lagi ke keluarga menemukan harta dan keluarga saya dalam keadaan tidak baik, saya berlindung kepadamu ya Allah. Ini mau safar gitu, banyak berkomunikasi. Mau masuk toilet bismillah, keluar toilet ghufranaka, mau makan bismillah, setelah makan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagimu ya Allah yang menganugerahkan makanan ini padahal aku tidak mampu untuk mendatangkan makanan ini sendiri, ya. Apa kita mau Bapak Ibu nanam padi sendiri, ngambil sendiri, masak sendiri, semuanya butuh bantuan orang lain. Petani butuh bantuan para penjual, butuh bantuan para sopir, buruh butuh bantuan para penjual dan lain sebagainya. Ya, min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, itu menunjukkan semakin terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin komplit itu semakin bagus, ya. Wallahu alam. Tapi kalau dari sisi keharusan, ya maka tidak harus. Ini hanya sesuatu yang dianjurkan saja. Dan ini sesuatu yang perlu untuk dilatih, ya. Perlu dilatih dan sangat dianjurkan. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian terkait buka YouTube kemudian isinya gosip atau ngerasani misalkan. Ya maka kalau bisa Bapak Ibu kita ndak usah membuka yang seperti itu, ya. Gosip-gosip seperti itu ndak usah dibuka semaksimal mungkin, ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, apakah ada pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu? Baik, kita sudah jam 9 gini, ya. Jam 9 kurang 2 menit, ya, kalau di jam saya.
Sepertinya sudah capek semua Bapak Ibu ini ya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita masih panjang membahas niat Bapak Ibu. Nanti akan ketemu oh gitu toh, oh gitu toh, oh gitu toh, banyak sekali insyaallah. Semoga kita diberikan keberkahan di dalam ilmu ini dan bisa belajar terus menggunakan hati, menata hati sampai nanti kita bertemu dengan Allah sudah ahli ya menjadi orang yang menggunakan hati dengan baik. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.